Zakat fitrah itu adalah nama benda yang akan kita keluarkan ketika sudah memasuki bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan atau masuk tanggal 1 Syawal. Kemudian golongan yang selanjutnya yang berhak menerima zakat itu ada sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Darul Rahman Media, kembali lagi di Darul Rahman Talk Show. Oh ya Sobat Darul Rahman Media, di malam bulan Ramadan ini yang penuh keberkahan, di pertengahan bulan Ramadan ini lagi rame tentang yang ngomongin masalah zakat. Ada juga beberapa mungkin dari penonton ada yang masih kurang paham tentang yang namanya zakat. Nah, kebetulan banget nih hari ini saya ditemani oleh salah satu Ustadz Darul Rahman yang mengerti, yang paham betul dengan masalah zakat. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini ada Ustadz Latif. Ustadz Latif ini alumni Pondok Pesantren Al-Falah ya Ustadz ya? Ya. Al-Falah Pondok Pesantren Salafiyah. Pondok Pesantren Salafiyah Al-Falah. Al-Falah di Pelosok Kediri. di pelosok Kediri, Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, beliau juga salah satu pengajar Ustadz di Pondok Pesantren Darul Rahman. Kalau boleh tahu udah berapa lama Ustadz di Pondok Pesantren Darul Rahman? Terhitung dari 2007. 2007. Sekarang memasuki tahun 2004, berarti ya kurang lebih berapa ya? Antara 15 atau 13 tahun. 13 tahun. Sudah 13 tahun. Dan beliau juga pernah ngajar saya Ustadz ya? Pelajaran fikih dulu Ustadz. Ketika ya. Ya Ustadz. Sekarang teman saya banyak yang ngomongin tentang masalah zakat Ustadz. Apalagi kan di pertengahan bulan Ramadan ini banyak juga warga yang bayar zakat fitrah Ustadz. Bayar zakat fitrah. Kalau boleh tahu Ustadz, biar penonton juga lebih paham dan saya juga lebih paham Ustadz, apa sih Ustadz pengertian definisi zakat itu Ustadz? Terima kasih. Memang berbicara zakat ini adalah merupakan satu ibadah yang memang sudah menjadi tatanan dan syariat dalam agama Islam, di mana zakat ini merupakan salah satu kegiatan ibadah. Salah satu fungsi dan manfaat zakat itu adalah dalam rangka untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Sementara zakat sendiri itu memiliki definisi ataupun takrif, yaitu dua pengertian. Ada zakat berdasarkan pengertian secara bahasa atau secara lughat. Kemudian ada zakat berdasarkan atau pengertian secara syar'i atau secara istilah. Nah, zakat secara lughat, ya, pengertian secara bahasa itu adalah memiliki makna yaitu berkembang. Jadi orang berzakat itu pada hakikatnya akan mengembangkan harta seseorang, di mana dia dengan zakat itu harta yang dia keluarkan itu bukan akan berkurang, tapi justru akan bertambah. Kemudian zakat juga memiliki makna secara lughat. Selain berkembang, zakat itu juga diartikan sebagai makna bersih. Jadi dengan melalui zakat ini akan membersihkan jiwa seseorang dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit jiwa, seperti perbuatan tercela, kemudian penyakit hati sombong, penyakit hati kikir, pelit, kemudian penyakit hati iri dan dengki. Melalui zakat ini Allah akan senantiasa
mengajarkan kita untuk selalu berbagi kepada orang lain, terutama masyarakat atau kaum muslimin yang tidak mampu secara finansial. Itu secara bahasa. Kemudian untuk zakat secara istilah atau secara syariat itu adalah nama sejumlah harta benda, ya, secara khusus yang mana itu nanti akan dikeluarkan pada waktu yang khusus pula, dan juga akan dibagikan kepada golongan-golongan tertentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Itu zakat. Jadi kita tidak bisa memberikan zakat itu asal-asalan, baik penerima ataupun yang berzakat ataupun waktu pengeluaran zakat atau penarikan zakat itu tidak bisa kita lakukan dengan asal-asalan. Jadi sudah melalui metode secara syariat. Itu menurut pengertian secara ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Itu mengenai masalah zakat. Oh, berarti zakat itu bisa untuk melatih diri kita untuk tidak kikir, ya Ustaz, ya? Yeah. Menjauhkan dari segala perbuatan buruk, itu juga bisa jadi salah satu. Jadi terutama penyakit jiwa. Penyakit jiwa itu kan beragam. Ya, penyakit kikir, ya. Kemudian sombong ini kan termasuk penyakit hati. Kemudian iri. Nah, kan banyak orang miskin akan merasa iri dengan orang kaya, apalagi orang kaya yang kikir, yang pelit, yang tidak mau berbagi kepada orang yang tidak mampu. Itu salah satu hikmah manfaat daripada ditunaikannya zakat atau disyariatkannya zakat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan pengertian definisinya tentang zakat fitrah itu apa sih? Kan tadi kan antum ngebahas tentang zakat secara umum saja. Kalau zakat fitrah itu seperti apa sih? Memang dalam Islam itu kan zakat terbagi menjadi dua. Iya. Ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat jiwa, atau dalam bahasa Arabnya zakat abdan. Zakat yang berkaitan dengan jiwa kita, raga kita. Jadi raga kita itu juga perlu kita bersihkan dengan melalui zakat yang disebut zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu adalah nama benda yang akan kita keluarkan ketika sudah memasuki bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan atau masuk tanggal 1 Syawal. Yang mana zakat itu akan dibagikan oleh kaum muslimin yang sudah memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah, yang akan dibagikan kepada mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat yang terdiri dari 8 golongan. Di antaranya adalah ada fakir, kemudian ada miskin, kemudian ada ghorim. Ghorim itu artinya orang yang punya hutang yang dia gunakan dalam rangka untuk kemaslahatan umat. Kemudian golongan yang selanjutnya yang berhak menerima zakat itu ada sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk para kiai, para ustadz, para pengajar yang berjihad di jalan Allah seperti mencari ilmu. Kemudian selain itu zakat juga akan dibagikan kepada mu'alaf atau orang-orang yang baru masuk asal agama Islam, kemudian para musafir dan para hamba sahaya. Itu golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Oh iya, tadi kan antum bilang mulai dibolehkannya membayar zakat itu di awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kalau misalkan saya ingin bayar zakat baru masuk bulan Ramadan, saya langsung bayar zakat, itu dibolehkan nggak? Nah, boleh, cuma sunnah aja. Artinya sunnah itu kita boleh. Jadi dalam pembayaran zakat itu adalah istilah jawaz.
Artinya boleh kita takjil, boleh kita percepat dalam pembayaran zakat itu mulai dari awal bulan Ramadan. Kemudian ada waktu wajib. Waktu wajib itu adalah waktu di mana matahari akan terbenam di akhir bulan Ramadan. Nah, disitulah kita wajib menunaikan zakat sampai nanti imam masuk ke atas mimbar dalam rangka untuk memimpin sholat sholat Id atau sholat Idul Fitri. Itu waktu yang harus kita tunaikan dalam mengeluarkan zakat fitrah. Berarti disunahkannya untuk lebih awal ya? Iya, disunahnya lebih awal. Artinya ketika dia masih sudah menemukan bulan Ramadan tapi kok tidak sampai pada titik akhir daripada bulan Ramadan, yaitu terbenamnya matahari, kok belum sempat bayar, ya berarti belum kewajiban. Kecuali kalau misalnya dia meninggal setelah matahari terbenam di akhir tanggal 30 Ramadan, maka dia wajib. Oh iya, Sat. Berapa sih, Sat, nisabnya untuk membayar zakat fitrah itu, Sat? Zakat fitrah sendiri nisabnya kurang lebih 3,5 liter. Itu kalau hitungan pakai liter. Kurang lebih 300, kalau dalam kitab itu dikatakan 3 liter setengah. 3 liter setengah. Mudahnya 3 liter setengah. Itu untuk zakat fitrah. Seperti itu. Oh iya, Sat. Jadi gini, Sat, aneh pernah juga ketemu ada orang bilang kayak gini, Sat. Emang Nabi tuh pernah namanya zakat fitrah pakai beras? Oh, di Indonesia pakai beras gitu, Sat. Gitu, Sat. Ya. Jadi zakat fitrah itu tidak bergantung kepada beras, tidak bergantung kepada jagung, tidak bergantung kepada Nabi juga. Ya. Artinya zakat fitrah itu kan barang yang kita zakatkan berupa makanan pokok. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah di zaman Rasul atau di tanah Arab di mana Rasulullah berdomisili, makanan sehari-harinya apakah beras? Kan bukan. Orang Arab itu biasanya kebiasaannya, umumnya makanan pokok itu mereka adalah gandum yang diolah menjadi roti. Berarti gandum itu menjadi makanan pokok yang wajib dizakatkan. Beras itu karena menjadi makanan pokok orang Indonesia. Kalaupun ada daerah tertentu yang menjadi makanan pokoknya itu jagung, berarti zakatnya jagung. Kalau ada suatu daerah yang memang kebetulan makanan pokoknya itu gandum, berarti zakatnya gandum. Gitu. Jadi sesuai dengan daerah apa yang menjadi makanan pokok itu dalam zakat fitrah. Oh iya, Sat. Ketika seseorang itu membayar zakat fitrah, itu ada juga membayarnya pakai duit, Sat. Jadi enggak zakat fitrah pakai beras, tapi pakai duit. Yeah. Lalu kalau seperti itu, Sat, mana sih, Sat, yang lebih afdol? Yeah. Apa zakat pakai duit, apa zakat pakai makanan pokok? Makanan pokok. Oke. Jadi kalau masalah fikih itu kan sifatnya adalah furu'iyah. Yang namanya furu'iyah tentu banyak perselisihan dan perbedaan dari para ulama. Ya, dalam madhab kita, terutama dalam madhab Syafi'i itu zakat fitrah itu hanya wajib dengan menggunakan pokok berupa beras. Kalau misalnya orang Indonesia. Kalau orang Arab ya pakai gandum. Cuma ada beberapa ulama dari salah satu madhab dari 4 madhab, yaitu madhabnya Imam Hanafi, itu membolehkan dalam pembayaran zakat itu melalui uang, karena zakat itu kan dalam rangka untuk membantu orang-orang miskin. Yang namanya membantu orang miskin tentu tidak harus selalu dengan makanan pokok, baik itu beras, jagung ataupun gandum, tapi bisa berupa uang. Jadi ini salah satu madhab yang memperbolehkan zakat dengan berupa uang senilai nisab beras yang dizakatkan itu. Jadi kalau misalnya kita zakat beras, kalau ukuran liternya 3,5 liter, kalau di liter itu 1 liternya berapa?
berapa ribu ya. Kalau sekarang kan misalnya beras naik nih 1 liter 15.000 kali 3 liter 45 ditambah setengah berarti 7.500, berarti sekitar 42.500 itu per kepala bagi setiap orang yang mengeluarkan zakat. Karena zakat fitrah itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Zakat fitrah itu juga wajib dikeluarkan untuk setiap orang yang memang menjadi kewajiban dia untuk memberikan nafkah. Baik itu istrinya, kemudian anaknya, atau mungkin orang tuanya yang memang dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah atas kerabat-kerabat tersebut. Jadi kalau misalnya dalam satu rumah itu ada 5, berarti tinggal dikali. Kalau misalnya mau berupa uang 42.000 kali 5 orang. Itu. Berarti zakat fitrah ini wajib, sekalipun dia masih kecil pun wajib. Wajib. Bahkan bayi yang baru lahir pun wajib. Jadi wajibnya ini untuk orang-orang yang mampu dan orang-orang yang memang dia menjadi kewajiban atas orang tersebut untuk diberikan nafkah. Jadi wajibnya itu kalau memang dia memiliki, kalau dalam zakat fitrah itu wajibnya itu ya pada malam hari raya dan hari raya Idul Fitri. Jadi ketika malam hari raya itu ada kelebihan makanan pokok yang dia zakatkan, maka wajib zakat. Terus karena kita udah agak jauh ya setiap pembahasan tentang zakat. Kalau boleh tahu apa sih yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat fitrah di dalam agama Islam sih? Ya, tentu landasan kita ya sebagai orang yang beragama pasti semua itu kembali kepada dasar, kembali kepada dalil kita. Dasar kita itu adalah sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi. Di antaranya dalilnya dalam Al-Quran Allah mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kemudian khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu pengambilannya dari Al-Quran. Kemudian di antaranya lagi dalam sabda Rasulullah SAW mengatakan bunyal Islam ala khamsatin. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian wa iqamis sholati wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Jadi itu salah satu dalil yang diambil baik dari Al-Qur'an, dari firman Allah maupun dari hadis Nabi. Itu dalil ataupun dasar hukum tentang masalah zakat. Oh iya, Ustaz. Ketika kita udah membayar zakat, terus bagaimana sih Ustaz cara kita mendistribusikan zakat fitrah kita kepada yang membutuhkan? Ya, cara mendistribusikan zakat itu kita kan punya amil, ya, dimana amil ini salah satu mustahik. Yang tadi disebutkan ada fakir, ada miskin, ada mu'alaf, ada rikob, kemudian ada sabilillah, ada ibnu sabil, kemudian ada amil. Jadi cara mendistribusikan zakat itu melalui amil. Amil ini biasanya dibentuk oleh badan secara khusus. Kalau dalam negara disebutnya Basnas, Badan Zakat Nasional. Jadi nanti mereka lah yang akan mengelola, baik menarik ataupun menyalurkan zakat kepada para mustahik. Iya, Ustaz. Terus itu kan ketika orang membayar zakat, terus gimana, Ustaz? Apa yang terjadi gitu, Ustaz? Kalau misalkan orang itu nggak membayar zakat? Ya, tentu karena ini adalah suatu kewajiban dari Allah, ya. Sebagaimana yang kita tahu, zakat ini adalah merupakan salah satu rukun Islam yang ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, puasa dan haji bagi yang mampu. Karena zakat ini wajib, tentu ya bagi siapapun, khususnya orang Islam, yang namanya zakat itu wajib selama orang itu memiliki kelebihan harta, memiliki
kemampuan secara ekonomi itu diwajibkan, baik itu zakat fitrah ataupun zakat malnya. Oh iya Ustaz, misalkan gini Ustaz, ada orang Ustaz, dia punya harta, tapi hartanya pas-pasan banget. Dia punya anak 2, punya istri sama dia sendiri. Ketika dia mau zakat fitrah, kalau dia zakat fitrah dia nggak bisa makan Ustaz. Terus itu lebih baik makanan yang dia punya pas-pasannya itu dia untuk makan keluarganya atau dia zakatkan. Tadi kan dikatakan bahwasanya zakat fitrah itu wajibnya itu ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Ya, baik itu di akhir bulan Ramadan tanggal 30 atau tanggal 29. Ketika di hari wajibnya itu memang benar-benar tidak memiliki kelebihan, ya, misalnya pada malam Ramadan itu hanya punya beras katakanlah 1 liter. 1 liter itu cukup makan untuk satu keluarga. Maka pada hari wajib itu maka dia tidak dikenai kewajiban untuk membayar zakat. Berarti termasuk golongannya adalah golongan miskin, bukan orang yang kewajiban untuk menunaikan zakat, malah justru akan menjadi mustahil, orang yang berhak menerima zakat karena ketidakmampuannya dalam dalam ekonomi. Berarti kalau dia nggak mampu dia jadi mustahik, kalau dia mampu dia jadi wajib menjadi muzaki. Iya. Jadi Islam itu kan enak sebenarnya. Nah, Sobat Darul Rahman Media yang dirahmati Allah Ta'ala, udah banyak banget nih ilmu yang kita dapetin dari Ustadz Latif. Begitu banyak ilmu yang kita dapetin untuk kita pakai beribadah di bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah kita. Jadi di samping sholat taraweh, puasa, kita juga ngaji, Zat. Biar nambah wawasan juga, Zat. Semoga dengan berbincangnya kita malam hari ini, Zat, Sobat Darul Rahman Media mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan juga meningkatkan ibadah kita selama bulan Ramadan. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan dari kita. Sampai sini saja, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.